Sejak pertama kali kemunculannya pada pertengahan 2014 silam, Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS terus meluaskan wilayah ekspansinya. Kelompok teroris pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ini tak segan-segan bertindak kejam dan brutal di wilayah yang mereka duduki. Arus pendukung kelompok teroris ini terus berdatangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Di penghujung Desember 2014, sebuah rekaman dari seorang warga negara Indonesia yang diduga anggota kelompok ISIS beredar di YouTube. Dalam rekaman tersebut, sang pemuda yang belakangan diketahui bernama Abu Jandal mengancam TNI, polisi, hingga ormas Banser karena dianggap menentang ISIS. Abu Jandal tak sendiri. Tiga pekan silam, 6 calon penumpang pesawat menuju Suriah ditangkap di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mereka diduga berencana pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Sebenarnya kalau biasa-biasa saja kan nggak ada masalah kan. Orang berangkat ke mana saja kan nggak ada masalah. Cuman persoalannya bukan masalah keberangkatannya saja, tapi diindikasikan bahwa orang-orang yang kita dapat informasi ini diduga keberangkatannya ke Suriah itu akan ada kaitannya dengan kelompok organisasi yang saat ini menjadi pembicaraan, ya, yaitu ISIS. Diduga seperti itu akan bergabung di sana. Karena hal ini menjadi suatu perhatian kita, maka kita Polda Metro melakukan upaya yang sifatnya awalnya adalah preventif, justisial. Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun dan 3 orang pemuda berusia 18 hingga 20 tahun. Petugas pun langsung mengecek dokumen keberangkatan dan paspor dari 6 orang yang diamankan ini. Semua, mas, semua, siapin. Hah? Bawa handphone ya? Bawa handphone juga nggak, Pak? Iya. Bawa handphone. Coba dilihat dulu. Angkat dulu, dikeluarin dulu. Barang-barang bawaan mereka pun digeledah. Mereka juga diinterogasi untuk menggali kemungkinan keterlibatan mereka dengan jaringan ISIS. Hah? Kalau paspor hilang gimana? Usai dilakukan interogasi, keenamnya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Di hari yang sama, kurang dari 4 jam setelah dibekuk di Bandara Soekarno-Hatta, ke-6 orang yang ditangkap Polda Metro Jaya dibawa ke sebuah rumah di salah satu kompleks perumahan mewah di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Di rumah ini, mereka sempat singgah sebelum akhirnya ditangkap saat hendak berangkat ke Suriah. Jadi sebenarnya satu keluarga, itu inisialnya MI, ya, itu membawa anaknya. Anaknya itu nama di dalam paspornya itu RPS. Tapi sebenarnya istrinya, ini nama di paspornya itu adalah RPS inisialnya, tapi nama sebenarnya adalah si N. Kemudian dia membawa anaknya juga yang umurnya 9 tahun itu NAJ dalam paspor, tapi nama yang aslinya itu adalah si AN. Ya. Kemudian ada 3 orang lagi yang di luar dari satu keluarga ini, ada 3 orang. Yang pertama AHB, itu nama di paspor dengan nama yang sesuai dengan KTP itu sama. Ya, kemudian MAB, kemudian ACL. Ini 3-tiganya adalah sesuai antara paspor dengan KTP yang sebenarnya. Di rumah itu pula polisi mendapati belasan anak kecil yang berasal dari pesantren di berbagai daerah. Belum diketahui pasti alasan keberadaan anak-anak tersebut di rumah milik seorang pria bernama Muhammad Amin itu. Setiap sudut rumah digeledah untuk mencari bukti-bukti keterkaitan 6 orang yang ditangkap di bandara dengan jaringan ISIS. Saat dimintai keterangan, Amin, sang pemilik rumah, selalu mengelak dan enggan bersikap terbuka kepada petugas. Penggeledahan terus dilakukan, sampai akhirnya polisi menemukan sebuah telepon genggam yang disembunyikan di dalam kloset kamar mandi. Diduga kuat, telepon genggam ini sengaja dibuang oleh Amin untuk menghilangkan jejak. Bukan cuma telepon genggam, dari dalam lantai teras rumah ini, polisi juga menemukan sebuah bungkusan berisi sejumlah kartu tanda penduduk. Berikutnya, Amin, sang pemilik rumah, turut dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya. Enam orang yang diduga terkait dengan jaringan ISIS yang ditangkap 2 pekan silam disinyalir memiliki hubungan dengan Oman, alias Aman Abdurrahman, seorang tahanan teroris yang mendekam di Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Oman dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Ia terbukti sebagai penyandang dana atas sepak terjang teroris Dulmatin, otak dibalik bom Bali 2 yang terjadi pada tahun 2002 silam. Dulmatin tewas pada tahun 2010 dalam baku tembak dengan Densus 88. Oman Abdurrahman juga pernah tergabung dalam Jamaah Islamiyah. Ke-6 orang yang diduga hendak bergabung dengan kelompok ISIS tersebut ternyata pernah mengunjungi Oman Abdurrahman di Nusa Kambangan sebelum memutuskan berangkat ke Suriah.
banyak di antara mereka juga yang menganggap bahwa khilafah Islamiyah yang mereka sudah deklarasikan itu batal demi syariah, demi hukum. Dunia internasional termasuk Indonesia melabeli ISIS sebagai kelompok teroris. Namun keenam tersangka yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 27 Desember tahun lalu ternyata tak bisa dijerat dengan pidana terorisme. Alasannya karena keenamnya baru berencana mengunjungi Suriah dan baru diduga akan bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Namun ternyata keenamnya menggunakan data palsu di paspor mereka. Dari data palsu inilah timbul kecurigaan pihak kepolisian terhadap keberangkatan mereka ke Suriah. Dan pemalsuan data di paspor ini jelas merupakan tindak pidana yang bisa dijatuhkan kepada keenam orang tersebut. Kita juga berkoordinasi dengan Densus 88 bahwa perlu pendalaman terhadap orang-orang yang akan berangkat ke Suriah ini. Kebetulan adalah yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan pengecekan ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita menemukan indikasi bahwa paspor yang digunakan oleh orang-orang ini awalnya, dugaan kita awalnya semuanya adalah tidak benar. Tidak benarnya adalah paspornya asli, tapi identitas keterangan yang dimasukkan di dalam paspor itu diduga tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya. Seperti identitas nama yang seharusnya nama sesuai dengan KTP di mana tempat tinggal asal di kampungnya di sana, tapi ternyata yang nama yang dimasukkan di paspor ini sudah bukan nama yang sebenarnya. Patut diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pasal 266 ayat 2. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa menempatkan atau menyuruh menempatkan keterangan atau palsu di dalam suatu otentik suratnya, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Itu yang kami lakukan awalnya. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 7 tahun. Dari keenam orang yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta 27 Desember 2014 silam, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia adalah Muhammad Imron alias Abdul Jabbar Rauf karena sangkaan pemalsuan dokumen paspor. Sepak terjang kelompok ISIS memang sudah menjadi sorotan di dunia internasional. Kelompok yang berencana mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah ini tak segan-segan menghabisi lawan atau penentang mereka dengan cara sadis. Irak dan Suriah jadi basis sementara kelompok ini. Namun cita-cita besar mereka adalah melebarkan sayap teror mereka hingga ke seluruh dunia. Lalu bagaimana membaca peta ISIS? Dan apa yang membedakannya dengan kelompok terorisme lain yang pernah ada sebelumnya? Cukup banyak ya antara ISIS dengan misalnya kelompok Al-Qaeda yang juga memiliki cabang-cabang yang ada pasukan-pasukannya di Irak dan Suriah seperti Jabhat Nusrah, Nusarwan, Jabhatul Islam, kemudian juga yang lain-lain ya yang kemudian berafiliasinya memang kepada Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman al-Zawahiri. Dan kalau kelompok Al-Qaeda itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Muslim, sementara kalau kelompok ISIS ini itu siapa saja yang tidak mau mengikuti bai'ah kepada mereka itu akan mereka bantai. Dan ini saya kira memang ada perbedaan. Yang ini yang kemudian banyak kalangan pejuang Islam ataupun kalangan radikal Islam itu menganggap bahwa ISIS itu Khawarij. Dan banyak di antara mereka juga yang menganggap bahwa khilafah Islamiyah yang mereka sudah deklarasikan itu batal demi syariah, demi hukum. Di Indonesia sendiri, simpatisan organisasi Islamic State of Iraq and Al-Syria atau ISIS sudah mulai bermunculan. Banyak orang menyatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh ISIS ini.
Tapi secara analisis ilmiahnya, kita harus akui bahwa dengan banyaknya orang Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan seperti Abu Wardah dan juga Abu Bakar Bashir, itu menyatakan baiat kepada ISIS, itu respon dari ISIS nanti itu akan memberikan junnah. Mereka akan mengirimkan proteksi, mengirimkan sejenis tameng untuk orang-orang yang masih berjuang di Indonesia. Dan itu akan semakin membuat, implikasinya itu akan semakin membuat chaos situasi Indonesia. Karena junnah ataupun proteksi yang dikirimkan oleh Al-Baghdadi kepada Indonesia itu, seperti yang sekitar 2 bulan yang lalu yang tertangkap di Makassar, 5 orang yang berasal dari Turki, itu akan berimplikasi bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Abu Wardah itu, MIT itu, di Poso, itu akan mendapatkan pengakuan dan akan dianggap bagian daripada ekspansi wilayah ISIS. Di Indonesia sendiri, kelompok ISIS ini sulit untuk dijatuhkan pidana. Hal ini terkait dengan belum adanya kegiatan dari kelompok tersebut yang melakukan teror di Indonesia. Namun demikian, Indonesia tak boleh lengah.